أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yajibu saumu syahri Ramadan ijma'an bi kamali sya'bana salasina yauman aw ru'yati adlin wahidin walau masturan hilalahu ba'dal ghurubi. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu saumi syahri Ramadana, wajiblah oleh puasa bulan Ramadan, ijma'an hal keadaan ijma' para ulama, bi kamali Sya'ban, dengan sebab sempurna bulan Sya'ban, salasina yauman, 30 yauman hari. Jadi lanjutan daripada pembahasan yang telah lalu, iaitu di dalam kitab I'anatut Talibin juzuk 2 mengenai tentang bab berpuasa. Puasa secara lughat, secara umum adalah imsak, menahan diri. Yang dikatakan dengan puasa pada syarak, imsaku an muftirin bi syurutihi, menahan diri daripada segala sesuatu yang membatalkan puasa, bi syurutihi, dengan segala syarat-syaratnya. Diwajibkan puasa Ramadan pertama sekali, iaitu terdapat dalam bulan Sya'ban pada tahun yang kedua daripada hijrah. Jadi kewajiban puasa Ramadan, turunnya syariat puasa Ramadan dalam bulan Sya'ban pada tahun yang kedua daripada hijrah. Puasa Ramadan merupakan khususiah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada pada umat yang lain, iaitu puasa Ramadan. Walaupun khilafiyah para ulama mengenai tentang pada umat-umat ataupun kaum-kaum terdahulu juga ada yang namanya puasa Ramadan, termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, akan tetapi mereka menggantinya dengan puasa yang lain. Tapi berdasarkan pendapat yang mu'tamad, pendapat yang diberpegangkan, pendapat yang kuat, puasa Ramadan merupakan khususiah yang terdapat pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada pada umat yang lain. Pada malam ini kita sudah memasuki kepada pembahasan selanjutnya, iaitu matan Yajibu saumu syahri Ramadan, wajiblah oleh puasa bulan Ramadan, ijma' para ulama, dengan sebab sempurna 30 hari bulan Sya'ban. Ini sekarang kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bahkan sudah lewat daripada 15 bulan Sya'ban. Oleh kerana demikian, kewajiban bagi kita untuk berpuasa Ramadan adalah dengan sebab sudah sempurna 30 hari, iaitu dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sudah sempurna 30 hari, maka kita wajib, dalam arti yang sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ijma' para ulama. Makna ijma' para ulama, sepakat para ulama mengatakan demikian, iaitu kewajiban untuk puasa Ramadan dengan sebab sempurna bulan Sya'ban. Sedangkan sebelum adanya ijma' para ulama,
kalau kita lihat sebelum adanya ijma' para ulama, maka ada dalil tentang kewajiban puasa Ramadan. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan di atas orang-orang daripada sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu merupakan orang-orang yang bertakwa. Oleh karena demikian, itu merupakan landasan utama, yaitu firman Allah mengenai tentang kewajiban berpuasa. Itu dalam Al-Quran. Dan juga kalau kita lihat, terdapat dalam ayat yang lain, dalam firman Allah Ta'ala yang lain, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka bermula siman-siman, barang siapa yang telah menyaksikan daripada kamu akan bulan, dalam arti kata di sini adalah bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendak berpuasa ia. Ini dalil tentang kewajiban, yaitu puasa bulan Ramadan. Jadi wajib kita berpuasa bulan Ramadan dengan sebab sempurnanya 30 hari bulan Sya'ban jika kita tidak menampak hilal Ramadan. Ini perlu diperhatikan dan perlu diingat agar jangan keliru. Jadi wajib berpuasa Ramadan bila sudah sampai sudah sempurna 30 Sya'ban. Berarti 30 Sya'ban sudah habis, maka langsung masuk ke dalam 1 Ramadan. Sudah wajib puasa Ramadan. Ini seandainya bila kita tidak melihat hilal. Kita tidak nampak anak bulan. Tapi bila seandainya pada tanggal 29 Sya'ban, yaitu sesudah terbenam matahari, kita melihat hilal Ramadan sudah nampak, maka langsung kita itu berpuasa Ramadan tanpa menunggu 30 hari Sya'ban. Kenapa demikian? Karena hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatih, berpuasa olehmu karena melihat anak bulan, melihat hilal. Waftiru li ru'yatih, dan berbuka olehmu. Makna berbuka di sini adalah berhari raya. Berhari raya olehmu karena melihat anak bulan. Jadi patokannya, wajib bagi kita untuk berpuasa ketika kita sudah melihat anak bulan. Begitu juga kita berbuka puasa. Makna berbuka puasa di sini adalah berhari raya Syawal, ketika kita sudah melihat hilal Syawal. Ketika kita sudah melihat hilal Syawal. Bila belum, maka kalau pada bulan Sya'ban kita sempurnakan 30 Sya'ban, kalau pada bulan Ramadan kita sempurnakan 30 hari Ramadan, baru berhari raya. Makanya tergantung, untuk yang pertama sekali adalah pada hilalnya. Jadi pada 29 Sya'ban ini kita melihat anak bulan. Sesudah terbenam matahari, kita melihat apakah ada muncul hilal. Bila sudah muncul hilal, berarti malam itu masuk 1 Ramadan. Begitu juga saat 29 Ramadan, kita melihat hilal. Bila hilalnya nampak, maka langsung itu berhari raya, yaitu sudah masuk 1 Syawal. Tapi bila tidak nampak hilal tersebut, maka kita itu Sya'bannya, kalau pada surah Sya'ban kita sempurnakan 30, baru masuk 1 Ramadan. Lalu juga pada bulan Ramadan kita masuk kepada Syawal, bila tidak nampak anak bulan, maka puasa kita adalah 30 hari. Oleh karena demikian, hadis Nabi berpuasa karena melihat hilal, melihat anak bulan. Berhari raya juga demikian. Makanya mari sama-sama kita pada 29 hari Sya'ban kita ru'yah. Naik ke bukit ataupun pergi ke pantai yang memang langsung nampak matahari terbenam.
Setelah itu, coba lihat apakah ada nampak hilal ataupun tidak. Itu cara kita berpuasa, kewajiban kita berpuasa. Fa'alaikum, seandainya dimendungkan di atas kamu, fakmilu iddata sya'bana salasina yauman, maka sempurnakan olehmu akan bilangan Sya'ban akan 30 hari. Jadi seandainya kita sudah melihat hilal pada 29 hari Sya'ban, tetapi cuacanya mendung, tidak nampak anak bulan tersebut karena cuacanya mendung, maka kewajiban bagi kita itu menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Berarti setelah 30 Sya'ban baru masuk 1 Ramadan. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan. Kita itu bila sudah melihat anak bulan, tetapi anak bulan itu tidak keluar, tidak nampak karena ditutupi oleh awan-awan mendung, maka kita sempurnakan Ramadan kita, yaitu 30 hari. Makanya untuk kita pedomani dengan yang demikian, jangan satu titik untuk melakukan ru'yatul hilal. Bagaimana juga misalnya kalau di Aceh, seluruh Aceh mesti ada titik untuk ru'yatul hilal. Bila satu titik mendung, satu daerah mendung, maka kita bisa bertanya kepada daerah yang lain yang ru'yatul hilal, sehingga kita bisa pedomani, yaitu apakah kita sudah wajib berpuasa ataupun tidak. Makanya selama satu matalak dengan kita, maka bila orang itu nampak, maka juga kewajiban bagi kita untuk berpuasa. Bila ada yang melihat hilal dan sudah menaik saksi ataupun bersaksi di hadapan qadhi. Jadi mengenai tentang matlak, nanti kita akan bahas lebih lengkap di depannya. Itu yang pertama sekali. Jadi sudah jelas. Berhari raya, berpuasa, hadis Nabi, perintah Nabi karena melihat hilal. Karena melihat hilal, bukan melihat kalender. Makanya kewajiban bagi kita perintah Nabi adalah ru'yatul hilal. Sesudah kita meru'yatul hilal tidak nampak, maka Sya'ban kita sempurnakan 30. Bila yang terjadi pada Ramadan, maka Ramadan kita adalah 30 hari. Sebagaimana yang pernah kita bahas, yaitu Rasulullah SAW semasa hidupnya, beliau berpuasa 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan. Sedangkan kesemua itu, semuanya 8 kali dalam keadaan kurang, iaitu 29 Ramadan. Hanya 1 kali Rasulullah SAW berpuasa secara genap, iaitu 30 hari Ramadan. Oleh karena demikian, jangan ada di antara kita yang salah faham mengenai tentang orang yang berpuasa terkadang berbeda-beda. Ada sebahagian kelompok misalnya tidak mengikuti sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah di Jakarta, di MUI, ataupun kelompok yang lain mengikutinya. Itu jangan saling menyalahkan. Kenapa? Karena semua itu ada landasannya. Jangan sampai keluar kata-kata yang bahwasanya misalnya umum berpuasa 30 hari, sedangkan orang yang melihat hilal berpuasa 29 hari, mereka itu sudah memakan anak bulan, memilih yang sedikit. Bukan. Anjuran dalam hadis, 29 Sya'ban kita melakukan ru'yah. Bila tidak nampak anak bulan, maka jangan berpuasa dulu. Sya'ban kita adalah 30 hari. Berarti boleh jadi. Terkadang begini. Di Jakarta sudah diumumkan untuk berpuasa. Sedangkan titik di Aceh, ru'yatul hilal yang berada di Aceh, yang satu matlak dengan kita, tidak nampak anak bulan. Itu bagaimana hukumnya? Boleh kita ikut dengan yang di sana? Maka menurut pendapat yang kuat, sesuai dengan hadis Nabi, bila tidak nampak anak bulan, maka jangan berpuasa.
Bila tidak nampak anak bulan, maka jangan berhari raya dulu. Bagaimana juga? Ya, harus menyempurnakan 30 Sya'ban dan menyempurnakan 30 Ramadan. Jadi, satu matlak itu, yang dikatakan dengan satu matlak, kalau dengan hitungan menit, jaraknya adalah menurut satu pendapat mengatakan 7 derajat, satu pendapat yang lain mengatakan 8 derajat. Dalam artian, 1 derajat itu 4 menit. 1 derajat 4 menit. Berarti, kalau selisihnya masih setengah jam, tempat yang nampak hilal dengan daerah kita masih setengah jam selisihnya waktu salat, maka kita itu boleh mengikutinya. Misalnya di Aceh. Di Aceh Selatan nampak anak bulan. Di Aceh Timur ataupun di Aceh Utara tidak nampak anak bulan. Apakah boleh orang Aceh Timur mengikut dengan Aceh Selatan yang nampak hilal untuk berpuasa? Itu boleh. Kenapa? Karena masih satu matlak dengan kita. Perlu digarisbawahi, kalau kita ambil yang 8 derajat, 8 kali 4 sama dengan 32 menit. Jadi jarak waktu salat 32 menit dengan kita selisihnya, itu masih satu matlak dengan kita. Tapi bila sudah berjarak 1 jam, maka itu sudah berbeda matlak dengan kita. Makanya seandainya tidak nampak anak bulan dalam jangka waktu yang demikian 32 menit selisih waktu salat, maka kita tidak boleh mengikutinya. Misalnya di Jakarta, yang nampak anak bulan di Jakarta, sedangkan kita di sini di Aceh tidak nampak. Di mana titik, semua titik tidak nampak, maka kita itu tidak boleh mengikuti yang di Jakarta. Kenapa? Karena titik yang di Aceh tidak nampak. Sedangkan selisih waktu salat dengan mereka adalah 1 jam. Ya, 1 jam. Oleh karena demikian, maka patokannya adalah menurut pendapat yang kuat, berpuasa karena ru'yatul hilal. Di sini bukan membicarakan masalah khilafiyah untuk memojok satu pihak dan pihak yang lain, bukan. Ini hanya berbicara mengenai tentang hadis Nabi, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berbeda pandangan itu biasa. Dan kita berpegang itu sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan langsung daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Oleh karena demikian, mari sama-sama pada 29 Sya'ban kita melakukan ru'yah. Bila nampak anak bulan, maka langsung besoknya, malamnya kita masuk ke dalam Ramadan. Kalau misalnya tidak nampak, maka besok kita itu adalah 30 Sya'ban. Ya, begitulah. Begitu juga pada berpuasa Syawalnya nanti. Bila terjadi khilafiyah seperti yang terjadi pada puasa-puasa yang dulu ke belakang, maka itu biasa. Yang penting jangan saling mengejek, jangan saling mengadu domba, saling mencaci, saling memihak, membenturkan antara ulama ini dengan ulama ini. Itu jangan. Semua itu ada dalilnya dan ada pegangan sendiri. Ya. Semua itu ada landasannya. Jadi berpeganglah dengan ilmu yang muktabar, yang terdapat di kitab-kitab para ulama. Tidak ada maksud untuk saling menyalahkan. Terserah mau ikut yang mana, terserah. Yang penting kita itu punya ilmu dengan hal tersebut. Semua amalan itu harus ada ilmu. Berpuasa harus ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka puasa kita sia-sia. Makanya salah satu ilmunya di sini, wajib kita berpuasa karena melihat hilal. Hilal di mana? Hilal di daerah kita yang mana masih satu matlak. Pedomannya masih satu matlak, satu matlak. Itu yang pertama. Itu wajib puasa Ramadan. Au ru'yati adlin wahidin, ataupun dengan sebab melihat orang yang adil, orang adil yang satu,
walau masturan, walaupun adalah orang yang adil, itu tertutup. Akan apa dia lihat? Hilalahu, akan hilal. Kapan? Ba'dal ghurubi, sesudah ghurub, sesudah terbenam matahari. Iza syahida biha indal qadhi, apabila mempersaksikan ianya seseorang yang adil, biha dengannya ru'yah indal qadhi, di sisi qadhi. Ataupun kita itu tidak melakukan ru'yah sendiri, kita tidak ikut melakukan ru'yah, tapi ada seorang yang adil, yang mana dia itu melihat anak bulan. Melihat anak bulan. Kapan dia melihat anak bulan? Sesudah terbenam matahari 29 hari Sya'ban ataupun 29 hari Ramadan. Kemudian dia itu mempersaksikan kepada qadhi. Kepada qadhi yang bahwasanya dia itu telah melihat anak bulan. Maka kewajiban juga bagi kita untuk mengikutinya. Dalam istilahnya, wajib juga bagi kita untuk melakukan puasa atas ru'yah yang dilakukan oleh orang yang adil. Ya, misalnya kita tidak ikut untuk melakukan ru'yah, tapi ada orang yang melakukan ru'yah, dia itu sudah melihat anak bulan dan dia itu sudah mempersaksikannya kepada qadhi. Ya, maka kita juga wajib melakukan puasa. Walaupun syaratnya tadi orang yang adil. Satu orang yang adil. Walaupun adilnya itu masturan. Walaupun adilnya itu masturan. Makna masturan apa? Dia itu tidak kita kenalkan. Dia itu merupakan orang yang fasik. Secara zahir, dia itu adil. Walaupun batinnya yang secara tertutupnya kita tidak tahu. Pokoknya secara lahiriah dia itu bukan orang fasik. Maka bila dia seorang pun bisa, seorang yang adil melihat anak bulan, maka juga itu menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan puasa bila memang sudah mempersaksikan kepada qadhi, di sisi qadhi. Selanjutnya, walau ma'a itbaqi ghaimin, walaupun beserta meliputi mendung. Walaupun beserta meliputi mendung. Maknanya, orang adil tadi melihat anak bulan. Dia itu sendiri telah melihat anak bulan. Dan dia itu mempersaksikan kepada Tengku Qadhi. Walaupun beserta meliputi mendung. Kalau kita lihat keadaannya, keadaan mendung. Tetapi dia yang merupakan orang yang adil, dia itu melihat anak bulan. Lalu dia persaksikan kepada qadhi. Bagaimana dia persaksikan? Bilafdin, dengan ucapan asyhadu anni ra'aitul hilalah. Aku bersaksi wahai qadhi, anni ra'aitul hilalah, bahawa sesungguh aku itu telah aku lihat akan anak bulan. Au annahu halla, ataupun bahawa sesungguhnya hilal itu telah nampak ianya hilal. Begitu. Jadi bila seandainya seorang yang adil telah melihat anak bulan, walaupun keadilannya itu tertutup, maknanya secara lahiriah dia itu tidak nampak fasik, maka sudah diakui keadilannya dalam masalah melihat anak bulan. Jadi bila dia sudah mempersaksikan di hadapan qadhi, walaupun kita lihat cuacanya mendung, dia itu mengucapkan kepada aku bersaksi, sesungguhnya aku telah melihat anak bulan. Ataupun dia berkata pada Tengku Qadhi, anak bulan telah nampak. Maka oleh karena demikian, juga wajib untuk berpuasa Ramadan. Wajib untuk berpuasa Ramadan. Untuk siapa? Untuk siapa wajib berpuasa Ramadan? Yang pertama, untuk dirinya sendiri. Dan untuk yang membenarkannya. Dan bila sudah diakui oleh Tengku Qadhi, sudah dibenarkan oleh Tengku Qadhi, maka berlakulah untuk keseluruhannya. Yang mana
seperti yang kita katakan tadi, yang masih berada dalam satu matani. Wala yakfi qauluhu asyhadu anna ghadan min ramadana, dan tidak memadalah, tidak mencukupilah perkataannya orang yang adil. Apa dia kata di sisi qadhi? Asyhadu anna ghadan min ramadan, aku bersaksi akan bahawa sungguh besok itu sabit daripada Ramadan. Makanya orang yang telah melihat anak bulan tadi yang adil, dia itu bersaksi di hadapan qadhi dengan kata-kata, aku bersaksi sesungguhnya aku telah melihat anak bulan. Ataupun ucapannya, aku bersaksi akan bahawa sesungguhnya anak bulan telah nampak. Seandainya orang yang adil tadi mengatakan dengan kata-kata, aku bersaksi sesungguhnya puasa Ramadan besok, itu tidak memadai, tidak mencukupi. Itu tidak bisa untuk lafaz persaksian ru'yatul hilal pada sisi tungku qadhi. Ataupun bukan tungku qadhi, yaitu pengganti tungku qadhi, wakilnya. Ini masih berbicara mengenai tentang kewajiban puasa Ramadan. InsyaAllah akan kita habiskan sampai mengenai tentang kewajiban nanti, siapa yang wajib berpuasa Ramadan, apa saja yang membatalkan puasa Ramadan. Pokoknya secara berurutan sebagaimana yang tertulis di kitab, yaitu Fathul Mu'in, dan juga syarihnya I'anatul Talibin. Wala yuqbalu ala syahadatihi illa syahadatu adlaini, dan tidak diterimakan di atas persaksiannya orang yang adil, illa syahadatu adlaini, kecuali oleh persaksian dua orang yang adil. Kecuali oleh persaksian dua orang yang adil. Jadi yang jadi masalahnya tadi adalah wajib puasa Ramadan dengan sebab melihat anak bulan oleh seorang yang adil. Itu wajib hukumnya puasa Ramadan. Yang pertama wajib bagi dirinya dan orang yang yakin ataupun yang membenarkannya. Lalu bila dia itu mempersaksikan pada tungku qadhi dengan kata-kata yang seperti sudah dijelaskan tadi, maka tungku qadhi membenarkannya, maka berlaku untuk semua orang. Jadi persaksian berbeda. Untuk sebut ru'yatul hilal bagi dirinya dan bagi orang yang membenarkannya, maka tidak perlu saksi. Sedangkan untuk persaksian orang yang adil di hadapan qadhi, ini butuh dua orang yang adil baru diterima di sisi qadhi. Jadi orang yang melihat anak bulan tadi, seorang yang melihat anak bulan tadi, dia bersaksi di hadapan qadhi, itu harus ada saksi dua orang. Berarti untuk sebut persaksian orang yang adil tersebut, baru diterima persaksiannya, mesti ada persaksian dua orang yang adil. Mesti ada persaksian dua orang yang adil. Wabi subuti ru'yatil hilal. Wabi subuti ru'yatil hilal Ramadan inda qadhi bi syahadati adlin baina yadaihi kama marra. Dan dengan sebut ru'yatul hilal Ramadan di sisi qadhi dengan persaksian seorang yang adil di hadapannya tungku qadhi kama marra, sebagaimana barang yang telah terdahulu ianya barang. Jadi sewaktu mempersaksikan tadi pada tungku qadhi, ini baru sebut ru'yah hilal Ramadan, berarti mesti ada persaksian orang yang adil di hadapan tungku qadhi dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Wa ma'a qawlihi, dan beserta
perkataan qadhi sabata indi, telah sebut ianya hilal di sisiku. Jadi setelah seorang yang adil yang melihat anak bulan tadi, dia itu mempersaksikannya di hadapan qadhi, dan juga qadhi berkata mengakui telah sebut hilal di sisiku, itu kata qadhi. Yajibu saumu ala jami'i ahlil baladil mar'i fihi. Wajiblah oleh puasa di atas sekalian ahli balad yang dilihatkan akan ianya hilal dalamnya balad. Berarti ketika demikian, ketika sudah sebut hilal di sisi qadhi, berarti qadhi juga berkata telah sebut hilal di sisiku, jadi wajib qadhi juga mengumumkan secara keseluruhan itu kewajiban berpuasa di atas semua orang ahli balad, ahli tempat, ahli daerah yang mana ternampak anak bulan di daerah itu, yaitu atas persaksian orang yang tadi. Jadi harus ada pengakuan qadhi. Kalau tidak ada, maka tidak diakui. Ini secara ringkas. Wakas subuti indal qadhi, dan sama seperti sebut di sisi qadhi khabrul mutawatir. Itu khabar yang mutawatir biru'yatihi, dengan melihat anak bulan, walau min kuffarin, walaupun daripada orang yang kafir, lifadatihi ilmat daruri, karena memberi faedahnya khabar mutawatir akan ilmu yang daruri. Jadi tadi wajib puasa Ramadan dengan sebab ru'yah hilal. Dengan sebab ru'yah hilal Ramadan di sisi Tunku Qadhi. Sama juga seperti sebut di sisi Tunku Qadhi adalah adanya berita yang mutawatir. Sudah tersebarnya berita yang mutawatir, yang mana telah nampak anak bulan. Bagaimana maksud berita yang mutawatir? Yang mana pada berita itu tidak mungkin orang yang memberitakan itu sudah orang yang banyak, yang mana tidak mungkin lagi terjadi kedustaan. Itu khabar mutawatir namanya. Jadi bila sudah ada khabar mutawatir dengan nampaknya anak bulan, maka itu sama hukumnya seperti sebut di sisi qadhi, yaitulah wajib berpuasa. Walau min kufarin, walaupun khabar itu daripada orang kafir. Sudah banyak orang kafir sudah mutawatir memberitahukan kepada anak hilal sudah nampak. Maka itu kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Kenapa? Karena memberi faedah kepada ilmu yang daruri. Karena bila sudah mutawatir, beritanya sudah mutawatir, walaupun asal beritanya daripada orang kafir tapi beritanya sudah mutawatir, maka tetap diakui. Kenapa? Karena sudah memberi faedah kepada ilmu yang daruri. Wa dhannu dukhulihi bi imarati dhahirah, dan sama seperti sebut di sisi qadhi adalah zan masuknya Ramadan dengan tanda-tanda yang nyata. Tanda allati la tatakhallafu adatan, yang tidak menyalahi ianya tanda pada adat. Mana contohnya? Karu'yatil qanadil, seperti melihat lampu-lampu mu'allaqati, yang digantungkan akan ianya lampu bil manair, pada menara-menara. Sama juga seperti sebut ru'yatul hilal tadi di sisi qadhi adalah sangkaan masuknya Ramadan, yaitu dengan adanya tanda-tanda yang tidak mungkin untuk menyalahi secara adat. Mana contohnya? Seperti di suatu daerah yang mana setiap masuk bulan suci Ramadan, maka langsung di menara yang paling tinggi digantungkan lampu-lampu. Jadi orang yang jauh, yang masih satu balad, satu matalek, melihat lampu tersebut itu sebagai tanda, yaitu sudah masuk bulan suci Ramadan. Maka
zannya itu masuk bulan suci Ramadan dengan tanda yang demikian, yang mana tidak mungkin menyalahi pada adat, iaitu seperti melihat lampu-lampu yang digantungkan di menara-menara yang memang sudah kebiasaannya begitu, maka itu sama hukumnya seperti sebut di sisi qadhi, dalam arti kata iaitu sebut wajib untuk puasa Ramadan. Wa yalzimul fasiqa wal abda wal unsa, dan wajiblah akan orang yang fasik dan akan si hamba iaitu budak, wa unsa dan perempuan, al amalu bi ru'yati nafsihi, oleh beramal dengan ru'yah nafsihi, dirinya tiap-tiap. Seorang laki-laki yang adil di belakang melihat anak bulan, maka sebut baginya untuk puasa Ramadan. Dan bila dia itu mempersaksikan di hadapan qadhi dengan ucapan, aku bersaksi sesungguhnya aku telah melihat anak bulan, dan qadhi membenarkannya dengan adanya dua orang saksi, maka berlaku untuk keseluruhan, iaitu orang ahli balad yang nampak anak bulan itu wajib hukumnya untuk berpuasa. Sedangkan orang yang melihat anak bulan itu orang fasik, seorang yang fasik, ataupun yang melihat anak bulan itu adalah seorang budak, ataupun yang melihat anak bulan itu adalah seorang wanita, unsa, perempuan, maka dia itu wajib beramal untuk dirinya sendiri. Makanya bila ada seorang perempuan di kala 29 Sya'ban dia itu melihat anak bulan, maka kewajiban bagi dirinya sendiri untuk berpuasa Ramadan. Kenapa? Karena dia itu sudah melihat anak bulan. Berarti tidak boleh dia itu mempersaksikan di hadapan qadhi, karena tidak diakui persaksiannya. Kayak yang diakui persaksiannya tadi adalah seorang laki-laki yang adil, bukan seorang perempuan. Jadi bila orang perempuan, orang yang fasik, budak, maka dia itu beramal untuk dirinya sendiri. Wa kadza man i'taqada sidqa nahwi fasiqin. Sedemikian lagi orang-orang yang meyakini akan benar seumpama si fasik, wa murahik, dan seumpama si murahik, orang yang hampir balik, fi ikhbari bi ru'yati nafsihi, pada memberitahu dengan ru'yah, dengan melihat anak bulan dirinya seumpama si fasik dan si murahik. Au subutiha, ataupun sebutnya ru'yah, fi baladi mutahidil matla'uhu, pada balad yang satulah matla'nya balad. Jadi dia itu orang yang fasik, budak, seorang wanita, bila melihat anak bulan, maka dia itu beramal untuk dirinya sendiri. Begitu juga orang yang meyakinkan kebenarannya. Orang yang fasik, ada kawannya yang meyakini benar beritanya itu sudah melihat anak bulan. Dia itu sudah melihat anak bulan. Ada orang yang mempercayai orang yang fasik itu. Ataupun si murahik, anak kecil yang hampir balik melihat anak bulan. Dia memberitahu bahwasanya dirinya sudah melihat anak bulan. Ada orang yang yakin dengannya, maka juga itu wajib beramal dengan ru'yahnya. Dia itu wajib berpuasa. Ataupun dengan sebutnya ru'yah dalam balad yang satu matlaknya, seperti yang dikatakan tadi. Jadi orang yang fasik mengatakan kepada orang lain yang bahwasanya di sana, yaitu misalnya kalau di Aceh Selatan, kata orang yang fasik ataupun kata seorang perempuan sudah nampak anak bulan. Jadi kalau kita yakin dengannya, yakin dia itu benar, maka kewajiban juga bagi kita untuk beramal. Tapi bila tidak yakin, maka jangan beramal. Karena dia itu berlaku hukumnya untuk dirinya. Makanya yang satu matlak dengan kita adalah satu pendapat mengatakan 7 derajat, satu pendapat lagi mengatakan 8 derajat. 1 derajat itu adalah 4 menit. Bila kita kalikan menjadi 32 menit.
Jadi satu daerah dengan daerah lainnya yang selisihnya waktu keluar matahari ataupun istilahnya waktu salat, selisihnya 32 menit, itu masih satu matla' dengan kita. Maka bila di daerah itu nampak anak bulan, di daerah kita tidak nampak anak bulan, kita wajib beramal dengan daerah yang nampak anak bulan. Maka kita wajib berpuasa juga. Tapi bila seandainya berbeda matla' dengan kita, dalam artian jarak keluarnya matahari berbeda, yaitu jaraknya sudah mencapai 1 jam misalnya, ataupun 40 menit, maka kita itu tidak boleh beramal ataupun mengikutinya, yaitu berdasarkan pedoman pada ru'yatul hilal. Makanya ru'yatul hilal itu berlakunya adalah untuk satu matla', untuk yang satu matla'. Itulah jarak waktu salat 32 menit. Makanya kalau di Aceh, semua Aceh itu jaraknya masih dalam jangkauan setengah jam. Jadi bila di Aceh yang lain nampak, di tempat kita wajib berpuasa. Bila di Aceh lain misalnya selatan, timur tidak nampak, maka timur ikut selatan. Begitulah kira-kira mengenai tentang matla'. Untuk lebih lanjut, mungkin ada pembahasan dari guru-guru kita yang paham lebih detail mengenai tentang matla'. Jadi untuk malam ini, sekilas yang saya pahami yang seperti demikian. Sawa'un awalur Ramadan wa akhiruhu, bersamaan, bermula sama itu awal Ramadan ataupun itu akhirnya Ramadan, alal asah, berdasarkan di atas pendapat asah. Maknanya mengenai tentang wajib orang yang fasik tadi untuk beramal dengan ru'yah dirinya, yaitu apakah ru'yah mengenai tentang awal Ramadan ataupun yaitu melihat hilal Ramadan, ataupun pada surah akhir Ramadan telah melihat hilal Syawal, itu hukumnya sama menurut pendapat asah. Wal mu'tamad, dan bermula yang diberpegangkan pendapat yang mu'tamad, annalahu, sesungguhnya boleh baginya seseorang, bal alaihi i'timadu, bahkan wajib di atasnya seseorang, i'timadu alamati, oleh berpegang tanda-tanda bidukhuli Syawal, dengan masuk Syawal, iza hasalalahu i'tiqadu jazimin, apabila hasil baginya seorang oleh keyakinan yang pasti, yang jazim, bisidqiha, dengan benarnya tanda. Jadi pendapat yang kuat, boleh bagi kita, bahkan wajib bagi kita untuk berpegang tanda-tanda masuknya Syawal bila pada kita itu hasil suatu keyakinan yang bahwasanya tanda itu benar. Sudah benar masuknya Syawal, sudah ada tanda-tanda masuk Syawal dan kita itu meyakini tanda itu benar, maka bagi kita itu wajib untuk berpegang dengan tanda. Berarti bila tandanya sudah masuk Syawal, maka sudah berhari raya, wajib berhari raya, jangan berpuasa lagi, karena hari raya haram untuk berpuasa. Kama aftabihi syekhana, sebagaimana yang telah mengiftah dengannya oleh dua orang guru kita, syekhana. Siapa dua orang guru kita? Ibn Ziyad, yaitu dua ibna, itulah Ibnu Ziyad dan Ibnu Hajar. Kajam'il muhaqqiqin, sama seperti sekelompok jamaah ulama muhaqqiqin. Ya, jadi untuk pertanyaan langsung boleh ditulis di komentar. InsyaAllah akan dijawab setelah pengajian. Kenapa agar tidak terputus daripada pembahasan. InsyaAllah nanti sesudah selesai kita mengkupas satu bab mengenai puasa, baru kita itu membuka sesi tanya jawab. Untuk sementara langsung ditanya, InsyaAllah akan dijawab nanti setelah selesai daripada pengajian. Wa iza samu, dan apabila telah berpuasa, walau biru'yati adlin,
walaupun berpuasa dengan sebab melihat orang yang adil. Melihat hilal orang yang adil. Aftiru, niscaya berbuka oleh mereka itu ba'da salasina, sesudah 30. Illam wa illam yura wa illam yarau, sekalipun tidak melihat oleh mereka itu akan hilal. Walam yakun, sekalipun tidak adalah di sana ataupun tidak adalah mendung, ataupun tidak adalah di sana itu mendung. Likamalil iddati, karena sempurna bilangan, bihujjati syar'iyah, dengan hujjah, dengan dalil yang syar'iyah, yang bangsa syarak. Maknanya, bila kita itu telah berpuasa, dengan apa kita berpuasa tadi? Iaitu misalnya seperti di belakang, walaupun kita itu telah berpuasa dengan sebab ru'yatul hilal oleh seorang yang adil. Jadi kita berbukanya kapan? Makna berbuka di sini, berhari rayanya kapan? Berhari rayanya adalah sesudah 30 Ramadan. Sesudah 30 Ramadan. Sekalipun tidak dilihatkan anak bulan. Kalau sudah 30 Ramadan, walaupun anak bulan tidak nampak, maka kita sudah berhari raya. Wajib berhari raya. Jangan berpuasa lagi kalau Ramadan sudah 30. Sudah selesai 30 Ramadan kita berpuasa. Maka jangan tambah Ramadan 31. Itu tidak ada. Jadi walaupun nanti tidak nampak anak bulan, maka kewajiban bagi kita untuk membukanya. Apa makna membuka? Berhari raya. Sekalipun tidak mendung. Sekalipun tidak mendung, anak bulan tidak nampak, dan juga keadaannya tidak mendung, tetap kita itu berbuka, maknanya berhari raya. Kenapa? Karena sudah sempurna bilangan. Bilangan apa? Yaitu bilangan Ramadannya 30. Dengan hujah yang syar'iyah. Ya seperti demikian. Jadi pedomannya begini. Misalnya kita itu sudah berpuasa karena melihat anak bulan. Jadi 1 Ramadan, 2 Ramadan, sampai kepada 29 Ramadan, kita itu melihat hilal, yaitu hilal Syawal. Lalu tidak nampak hilal Syawal, sudah kita lihat tidak nampak. Maka wajib kita sempurnakan Ramadannya 30. Sesudah kita sempurnakan Ramadannya 30, anak bulan masih juga tidak nampak, maka kewajiban bagi kita untuk berbuka. Berhari raya, jangan tambah puasanya 31. Makanya patokan tadi, melihat hilal kalau menentukan awal Ramadan adalah pada 29 Syaban, bila nampak anak bulan, maka langsung besoknya yaitu berpuasa Ramadan. Malamnya sudah masuk Ramadan, ketika nampak hilal. Bila tidak nampak, maka Syaban digenapkan 30. Begitu juga bila sampai 29 Ramadan, maka kita melihat anak bulan. Bila anak bulannya nampak, maka besoknya ataupun langsung malamnya itu sudah masuk 1 Syawal. Berarti berhari raya. Tapi bila tidak nampak hilal, maka tambah Ramadan kita 1 hari lagi menjadi 30 hari. Setelah 30 hari, walaupun tidak nampak hilalnya, langsung beralih kepada berhari raya. Kenapa? Karena bulan hanya 30. Tidak ada 31. Tidak ada 31. Jadi mengenai tentang satu permasalahan yang sering terjadi di saat Ramadan ataupun Syawal. Biasanya ada orang yang mengatakan begini. Orang yang melakukan ru'yatul hilal ketika melihat anak bulan, maka tidak nampak. Misalnya tidak nampak. Maka tidak berpuasa dulu. Sedangkan untuk umum misalnya sudah berpuasa, maka besoknya sudah masuk 1 Ramadan. Sedangkan orang yang melihat hilal tidak nampak, maka mereka itu menyempurnakan Syaban 30. Dalam artian
puasa kedua orang umum, orang yang melakukan ru'yatul hilal itu baru puasa hari pertama. Ketika malamnya, iaitu malam puasa pertamanya orang yang melakukan ru'yatul hilal, yang berpedoman dengan ru'yatul hilal dengan satu matla'a, biasanya dicemooh oleh orang yang sudah berpuasa 2 hari. Karena melihat bulan pada malam kedua mereka dan satu malam pertama Ramadan orang yang melihat hilal, anak bulannya ataupun bulannya sudah besar. Sudah nampak misalnya, sudah besar. Bulannya sudah besar. Maka mereka berkata, orang yang baru puasa, baru masuk Ramadan malam ini salah. Kenapa? Karena mereka itu tidak berpuasa satu Ramadan kemarin. Sedangkan malam ini bulan sudah besar. Berarti mereka itu salah. Itu persepsi ataupun perkataan yang keliru. Kenapa? Pada bulan yang nampak di situ tidak tertulis 1 Ramadan, 2 Ramadan, tidak tertulis pada anak bulan. Makanya sesuai dengan anjuran Nabi, berpuasa karena melihat anak bulan. Jadi sesudah kita melihat anak bulan tidak nampak, apakah memang belum keluar ataupun tidak nampaknya tadi karena ada mendung tertutup oleh awan, maka tetap sempurnakan 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Jangan berpuasa dulu. 30 Sya'ban. Jadi besoknya tidak berpuasa. Berarti setelah 30 Sya'ban baru masuk 1 Ramadan. Ketika masuk Ramadan, kita baru 1 Ramadan, melihat anak bulan itu sudah besar. Biarkan. Kenapa? Karena kita itu beramal dengan sesuai dengan perintah Nabi. Karena pada bulan yang kita lihat sudah besar, di situ tidak nampak 2 Ramadan. Kenapa? Karena yang kita lakukan sudah sesuai dengan perintah Nabi, hadis Nabi. Makanya bila tidak nampak hilal, apakah karena mendung ataupun karena memang belum keluar, maka sempurnakan 30 Sya'ban. Untuk besoknya, setelah 30 Sya'ban baru puasa Ramadan. Oh, untuk bulannya sudah besar. Itu tidak perlu kita tahu. Berarti memang secara ilmiah, sesuai dengan perintah, kita sudah tepat. Bila memang pada dasarnya, hakikatnya, bulannya sudah 2, sedangkan kita baru puasa 1, itu pada hakikat kita tidak tahu. Sedangkan menurut ilmu, sesuai dengan anjuran hadis, kita itu baru 1. Baru malam pertama Ramadan. Jadi demikianlah mengenai tentang sedikit menurut yang saya pahami mengenai tentang ru'yatul hilal. Makanya jangan saling menyalahkan di antara dua kelompok, yaitu mengikuti anjuran langsung daripada pemerintah dengan yang melakukan ru'yatul hilal diri sendiri. Pemerintah juga melakukan ru'yatul hilal. Bahkan semua titik di Indonesia dilakukan ru'yatul hilal yang memang dari pemerintah. Tetapi kadang-kalanya di daerah kita yang satu matlak dengan kita tidak nampak anak bulan. Yang nampak anak bulan di daerah yang berbeda dengan kita, yang berbeda matlak, yang jaraknya adalah 32 menit selisih waktu keluar matahari ataupun jarak waktu salat berbeda 32 menit lebih. Itu tidak satu matlak. Maka kita itu berpedoman dengan pengumuman pemerintah itu bagaimana hukumnya. Terserah. Bila memang punya ilmu dengan demikian, ya silakan beramal dengan ilmu itu. Tapi yang sesuai dengan hadis, melihat ru'yatul hilal, patokannya adalah melihat anak bulan baru berpuasa. Kalau tidak melihat anak bulan, jangan berpuasa dulu. Ya, makanya bila di Aceh, yang satu matlak dengan kita tidak nampak anak bulan, maka kalau kita kaji di dalam hadis sesuai dengan sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih, maka belum wajib puasa. Begitu juga dengan berhari raya. Belum berhari raya, tambah puasa lagi. Makanya terkadang begini, orang yang mengikuti umum, mereka itu berpuasa 29 hari. Terkadang orang yang ru'yah berpuasa 30 hari.
berdasarkan atas dasar anak bulan tidak nampak, maka sempurnakan 30 Ramadan. Begitu juga sebaliknya. Terkadang orang yang ru'yah itu puasanya 29 hari. Sedangkan orang yang umum puasanya 30 hari. Misalnya pada Syaban orang yang ru'yah tidak nampak anak bulan. Jadi sempurnakan 30 Syaban. Sedangkan umum sudah diumumkan untuk, pemerintah sudah mengumumkan untuk berpuasa. 2 Ramadan kedua, sedangkan orang yang melakukan ru'yah sendiri baru 1. Jadi nanti ujung-ujungnya setelah 29 Ramadan melihat anak bulan maka nampak, maka dia beramal dengan demikian. Jadi puasanya 29 hari. Sedangkan yang mengikuti pemerintah 30. Makanya ada terjadi perbedaan. Jangan nanti mengatakan, oh, bila ada sebagian kelompok sedikit puasanya 29, berarti dia sudah makan bulan. Itu jangan seperti demikian. Pokoknya ini menyangkut dengan ibadah. Lebih-lebih ibadah puasa langsung milik Allah Subhanahu wa taala. Kita persembahkan untuk Allah. Jadi beramallah dengan ilmu yang kita pelajari yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena bila kita beramal dengan ilmu yang kita dapatkan daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar, maka kita akan nanti sanggup bila ditanya, kita sanggup untuk mempertanggungjawabkannya. Begitu juga di akhirat nanti kita akan sanggup mempertanggungjawabkannya karena kita beramal sesuai ilmu. Jangan ikut-ikutan. Maka semua mengenai tentang ibadah bertanyalah kepada ahli ilmu, itulah para ulama. Makanya itu menjadi pegangan kita. Terserah, pokoknya jangan saling menyalahkan. Orang yang melakukan ru'yah menyalahkan orang yang ikut pemerintah, orang yang ikut pemerintah menyalahkan orang yang ru'yah. Itu jangan. Sebenarnya keduanya itu sama. Pemerintah juga melakukan ru'yah. Cuma perbedaannya terkadang di Aceh tidak nampak anak bulan pada titik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut juga ru'yah yang masing-masing yang bukan dari pemerintah juga tidak nampak. Tapi di tempat yang lain, misalnya di Jawa, di Jakarta, nampak anak bulan, maka pemerintah mengumumkannya berpuasa. Sedangkan di daerah kita yang tidak nampak, pemerintah juga tidak nampak, orang yang melihat ru'yah di daerah kita juga tidak nampak, maka bagaimana kita mengikuti yang nampak anak bulannya jauh yang berbeda matlak dengan kita? Apakah kita solat subuh jam 4? Tidak. Kita di Aceh solat subuh jam 5. Solat maghrib jam 7. Di Jakarta solat maghribnya jam 6. Jadi bila pemerintah mengumumkan berdasarkan di Aceh juga nampak hilal, di Aceh juga nampak hilal, pemerintah juga mengumumkannya untuk berpuasa, maka itu serentak kita semua berpuasa atas pemerintah. Kenapa? Karena satu matlak. Jadi mengenai tentang khilafiyah ini jangan diperbincangkan panjang lebar karena tidak akan ada habisnya. Tetap berbeda. Boleh kita mengikuti? Boleh, silahkan. Sesuai dengan ilmu tadi. Lalu orang yang mengikuti ru'yah, melakukan ru'yah sendiri bagaimana? Boleh. Yang penting dia itu melakukan ru'yah sesuai ilmu. Punya ilmu dia itu dengan ru'yah. Jangan nanti dia ru'yah. Tapi ketika melihat anak bulan hilal pun tidak tahu. Bagaimana dia mau ru'yah? Itu terjadi kekeliruan lagi. Maka oleh karena demikian, orang yang melakukan ru'yah diri sendiri, memang dia itu mahir ataupun tidak? Tahu ataupun tidak? Kali ini misalnya, menurut ilmu falak, bulan itu sudah imkan mungkin untuk kita ru'yah, mungkin nampak ataupun tidak. Maka itu perlu tahu juga dalam ilmu falak untuk menentukan. Makanya untuk menentukan ru'yah, mungkin ru'yah dengan tidak mungkin ru'yah, maka juga itu perlu ilmu falak. Dan ketika kita ru'yah bukan hanya semata-mata kita melihat matahari terbenam
terus enggak nampak, enggak naik hilalnya, enggak nampak hilalnya, terus sudah kita katakan hilalnya tidak ada. Bukan. Bagaimana juga kita harus punya ilmu. Hilal itu ada bentuk-bentuknya. Dan juga dia itu keluarnya misalnya untuk kali ini dari mana keluarnya? Di samping, di tengah ataupun bagaimana, berapa menit? Itu mesti kita tahu. Makanya yang melakukan ru'yah mesti punya ilmu dengan ru'yah. Bila tidak ada ilmu, maka sia-sia juga. Maka oleh kerana demikian, saya ulangi lagi, jangan saling menyalahkan sesama. Bagaimana juga beramallah dengan ilmu. Pribadi saya, untuk amalan pribadi saya, karena di Aceh juga dilakukan ru'yah, maka saya beramal dengan ru'yah yang berada di Aceh, yaitu berlaku hukumnya untuk satu matlanik. Bila tidak nampak dalam satu matlanik, maka sempurnakan 30 Sya'ban. Bila Ramadan, sempurnakan 30 Ramadan. Apakah salah? Tidak. Karena kenapa? Kita beramal dengan ilmu. Oh, orang yang ikut pemerintah salah? Tidak. Kenapa? Karena mereka itu juga berdasarkan ilmu. Pokoknya jangan saling menyalahkan, jangan saling mencaci maki. Jangan benturkan satu ulama dengan ulama yang lain. Semua para ulama kita belajar di kitab yang sama. Bahkan terkadang sanad gurunya sama. Bahkan kalau kita tanya, semuanya juga mempelajari hukum daripada Al-Quran dan hadis. Semua para ulama kita demikian. Oh, berbeza pendapat itu, wajar-wajar saja. Karena yang namanya ilmu fiqih adalah dhanni, ijtihad. Hukum fiqih keluarnya dengan jalan ijtihad. Jadi, boleh jadi ada perbedaan pendapat. Makanya di sini pun banyak terjadi perbedaan pendapat. Walau sama biqaulin. Langsung kita habiskan mengenai tentang wajib puasa Ramadan dengan sebab apa, agar langsung kita masuk ke dalam pokok pembahasan yang lain. Walau sama biqaulin, dan jikalau telah berpuasa ianya seorang biqaulin dengan sebab perkataan man yasiqu, orang yang terpercaya, summa lam yural hilal, kemudian tidak dilihatkan akan hilal, ba'da salasina ma'as sahwi, sesudah 30 beserta terang, lam yajuz lahu al-fitru, niscaya tidak boleh baginya oleh berbuka. Jadi permasalahannya tadi, bila kita berpuasa, bila kita telah berpuasa, dengan apa kita berpuasa? Adakala dengan sebab sudah sempurna 30 Sya'ban, ataupun dengan sebab pengakuan orang yang adil. Kita berbuka berhari raya, yaitu sesudah 30 Ramadan. Kita berhari rayanya sesudah 30 Ramadan. Sekalipun tidak nampak anak bulan. Bila kita berpuasa dengan sebab perkataan orang yang kita percayai, seperti tadi misalnya, ada orang yang melihat anak bulan, misalnya orang fasik melihat anak bulan, lalu ada orang yang meyakini, begini, bila kita berpuasa dengan sebab perkataan orang yang terpercaya, atas dasar kita itu mempercayainya, maka kita berpuasa. Dia katakan sudah melihat, sudah ru'yatul hilal, sudah nampak anak bulan, maka kita berpuasa. Kemudian pada ujungnya, sesudah 30 Sya'ban, sesudah 30 Ramadan, kita tidak nampak anak bulan. 29 Ramadan tidak nampak anak bulan. Lalu pada 30 Sya'ban, sesudah 30 Ramadan, tidak nampak anak bulan. Padahal cuacanya terang. Itu hukumnya tidak boleh bagi kita untuk berhari raya. Begini, seandainya kita berpuasa dengan sebab perkataan orang yang terpercaya, orang yang kita percayai, sudah kita berpuasa. Kemudian pada 29 Ramadan, kita melihat anak bulan tidak nampak. Berarti sempurnakan 30 Ramadan. Sesudah kita sempurnakan 30 Ramadan,
pada 30 Ramadan itu juga anak bulan tidak nampak. Sesudah 30 juga tidak nampak. Itu bagaimana hukumnya kita? Boleh untuk berbuka? Maknanya berhari raya? Tidak boleh. Kenapa? Karena kita berpuasa tadi berdasarkan perkataan orang yang mayasiku, orang yang dipercaya. Jadi kalau berpuasa dengan berdasarkan ru'yah orang yang adil tadi dan sudah diakui oleh Tengku Qadhi, ataupun dengan sempurna 30 Syaban, maka itu boleh kita berbuka, bahkan wajib kita berbuka walaupun tidak nampak hilal bila sudah mencapai 30 Ramadan. Walau raja'a syahid ba'da syuru'ihim, dan jikalau merujuk mencabut kata-katanya oleh yang bersaksi. Kapan? Ba'da syuru'ihim fi shaumi, sesudah masuk mereka itu dalam puasa. Lam yajuz lahum al-fitr, niscaya tidak boleh bagi mereka oleh berbuka. Jadi orang yang adil tadi yang melihat anak bulan, dia itu bersaksi di hadapan qadhi. Sesudah bersaksi di hadapan qadhi, diakui oleh qadhi berdasarkan dengan dua orang saksi yang lain, maka ahli balad ataupun orang-orang pada ketika itu berpuasa. Sudah masuk dalam berpuasa, sudah melakukan puasa. Lalu ketika orang-orang melakukan puasa, dia itu mencabut persaksiannya, mencabut kata-katanya. Itu bagaimana? Itu tidak boleh juga untuk berbuka dikala orang yang mempersaksikan di hadapan qadhi mencabut perkataannya. Tidak boleh berbuka lagi. Langsung berpuasa terus. Tidak boleh berbuka. Kenapa? Karena masuk dalamnya berpuasa itu dengan bandilah hukum dengan persaksian. Maka jangan berbuka lagi walaupun yang mempersaksikan tadi sudah mencabut ataupun merujuk kata-katanya, persaksiannya. Wa idza sabata ru'ya wa idza sabata ru'yatuhu bi baladin, dan apabila telah sebutlah ru'yatul hilal dengan satu balad, lazimahu hukmuhu baladul qarib, niscaya lazim oleh hukumnya akan balad yang qarib. Jadi apabila telah melakukan ru'yah, telah sebut ru'yah dengan satu balad, dalam satu balad sudah sebut ru'yah, sudah nampak anak bulan, maka kewajiban ataupun hukumnya wajib juga untuk melakukan puasa ataupun pada surah hari raya berhari raya, yaitu berlaku hukumnya untuk balad yang dekat. Berlaku hukumnya untuk balad yang dekat. Dunal ba'id, ketiadaan balad yang jauh, ya seperti yang dijelaskan tadi. Apabila satu daerah sudah nampak anak bulan, maka daerah yang dekat dengan daerah itu maka juga berlaku hukum yang sama, yaitu wajib berpuasa. Bila pada surah berhari raya, wajib berhari raya. Ketiadaan berlaku hukum untuk balad yang jauh, untuk daerah yang jauh. Misalnya di Jakarta sudah nampak anak bulan, di tempat kita belum nampak anak bulan, maka daerah kita tidak berlaku hukum sebagaimana yang terjadi di Jakarta. Maka jangan sampai nanti begini, di Arab sudah berhari raya, kita itu belum berhari raya. Di Mekah sudah berhari raya, di Madinah sudah berhari raya, masa di Aceh belum hari raya? Tidak perlu kita banding-bandingkan demikian. Matan kitab menjelaskan bila telah sebut ru'yah dalam satu balad, berlaku hukumnya juga untuk balad yang dekat, tidak berlaku untuk balad yang jauh. Tidak berlaku untuk balad yang jauh. Kita balad yang jauh tidak nampak anak bulan, sedangkan ada balad yang jauh dengan kita itu nampak anak bulan, maka tidak berlaku untuk balad kita, tapi untuk balad yang dekat berlaku. Wa yasbutul bu'ud, dan sebutlah jauh dengan sebab bi ikhtilafil matani, dengan sebab ikhtilaf matani di atas ataupun berdasarkan pendapat asah. Ini perlu digarisbawahi.
sebut jauh. Dikatakan jauh itu bagaimana? Bagaimana tinjauan jauh? Jauh adalah dengan sebab ikhtilaf matali. Ikhtilaf garis bujur ataupun keluar matahari. Terbenam dan keluar matahari. Ya, seperti yang saya katakan tadi, satu matla adalah 7 derajat menurut satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan 8 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Berarti kalau kita ambil 8 derajat, berarti 32 menit. 32 menit selisih waktu dengan kita, maka itu masih satu matali. Tapi bila sudah 1 jam, maka itu lain matali. Itu sudah dikatakan jauh. Makanya bila di Aceh, semua Aceh ini masih dalam perselisihan waktu salat, masih dalam jangkauan setengah jam, maka masih satu matali. Tapi bila dengan nampak anak bulan di Jakarta, di Jawa, sedangkan di Aceh tidak nampak anak bulan, maka kita tidak boleh beramal dengan mereka. Kenapa? Karena di kita tidak nampak anak bulan. Sedangkan selisih waktu dengan mereka adalah ikhtilaf matali, yaitu melebihi daripada 32 menit. Makanya yang berlaku adalah daerah terdekatnya yang masih satu matali, yang masih dalam jangkauan 32 menit selisih waktunya. Wal muradu bi ikhtilafnya, itu menurut pendapat yang kuat. Pengertian ataupun dikatakan jauh itu adalah dengan ikhtilaf matali. Karena berbeda matali itu dikatakan jauh, sebut jauh. Kalau dekat itu dengan satu matali. Maksud matali apa? Maksud matali ayyakuna ghurubu syamsi, bahwa adalah terbenam matahari dan bintang, wa tulu', dan terbitnya matahari dan bintang, fi mahalaini, pada 2 tempat dalam waktu yang satu. Yang maksud satu matali. Kibanna duna matang kira sabah wate, masih dihitungkan satu waktu keluar, iaitu selisihnya tadi adalah 32 menit, itu masih satu matali. Bila lebih daripada demikian, itu khilaf matali. Ya, makanya hukum, bagaimana hukum? Bila ru'yatul hilal satu daerah sudah nampak anak bulan, maka berlaku hukumnya untuk daerah terdekat yang satu matali, yang jaraknya adalah 30, selisihnya 32 menit, itu masih berlaku hukum. Tapi bila sudah jaraknya 1 jam, maka itu tidak bisa berlaku hukumnya lagi. Itulah kalau kita lihat maksud di sini adalah alal asah, berdasarkan pendapat yang asah. Maksud jauh adalah dengan ikhtilaf matali, itu berdasarkan pendapat yang asah. Wal muradu bi ikhtilaf, ya, dan bermula maksud dengan ikhtilafnya matali ayyataba'ada, itu bahwa jauh menjauh mahallani oleh 2 tempat. Bihaisu lau ru'iyah, dengan sekira-kira jikalau dilihatkan fi ahadihima, pada salah satu mereka itu, lam yarahul akhar, niscaya tidak melihat akannya oleh yang lain, ghaliban, pada kebiasaan. Jadi maksud daripada ikhtilaf matali itulah dikategorikan kepada jauh. 2 tempat itu saling jauh menjauh, memang sudah jauh. Bagaimana sudahnya jauh? Yaitu seandainya nampak anak bulan di sini, dilihatkan ru'yatul hilal di sini, maka di daerah tersebut, di tempat yang lain tersebut tidak nampak anak bulan pada kebiasaan. Qalahu fil anwar, telah berkata ianya Tunku akannya dalam kitab Anwar. Secara ringkas dulu. Wa qala Taju Tibrizi, telah berkata oleh At-Taj At-Tibrizi, wa aqarrahu ghairuhu, dan telah mengikrar akannya At-Taj Tibrizi oleh selainnya. La yumkinu ikhtilafuha, tidak mungkinlah ikhtilafnya matali fi aqali min 24, pada sekurang-kurang daripada 4 dan 20. Apa yang 24? Farsakan farsah. Jadi menurut Tajul Tibrizi dan diikrar oleh ulama yang lain, tidak mungkin ikhtilafnya matali, yaitu dalam jarak sekurang-kurang ataupun lebih kurang daripada 24 farsah. Kalau kita kalikan dalam kilo adalah 132 kilo lah.
Berarti kalau jarak 120 km itu tidak mungkin untuk khilaf matani. Wa nabahu Subki, dan telah memberitahu akannya oleh Subki. Wa tabi'ahu ghairuhu, dan telah mengikuti akannya Subki oleh selainnya. Ala annahu, datu bahawasanya hal wasya'an yalzimu min ru'yati min baladi syarqi, lazim daripada ru'yah dalam balad yang timur, dalam balad yang timur, oleh apa lazim? Oleh ru'yahnya hilal dalam balad yang gharbi, yang barat, min ghairi akas, daripada keadaan sebalik. Menurut Subki, memberitahu oleh Subki dan juga sudah diikut Subki oleh ulama-ulama yang lain, yang bahwasanya lazim, seandainya sudah nampak anak bulan daripada daerah timur, maka nampak juga anak bulan dalam balad yang ataupun daerah yang pihak daripada barat, tidak sebalik. Dalam artian, kalau nampak anak bulan di pihak barat, maka tidak mesti, tidak wajib ataupun tidak mesti nampak anak bulan daripada pihak timur. Tapi kalau sudah nampak anak bulan di daerah timur, maka lazim nampak anak bulan dalam balad ataupun daerah yang pihak barat, iaitu tempat terbenam matahari. Itu menurut Subki. Kenapa demikian? Iz al-lailu yadkhulu fil balad asy-syarqiyah. Karena bermula malam itu masuk ianya malam dalam balad yang daerah timur. Karena malam itu masuk dalam balad timur sebelum masuk, karena malam iz al-lailu yadkhulu fi baladi syarqiyyati qablu, karena bermula malam itu masuk dalam balad yang timur sebelum barat. Karena malam lebih dahulu masuk pada balad ataupun daerah timur sebelum daerah barat. Berarti matahari terlebih dahulu ataupun malamnya terlebih dahulu terdapat daripada timur, baru di barat. Makanya menurut Subki dan telah diikut oleh ulama yang lain, bila sudah nampak anak bulan di timur, maka nampak juga anak bulan di barat. Kenapa alasannya? Karena duluan malam di daerah timur, baru di daerah barat. Wa qadiyatu kalamihim, dan bermula kendaki kalam mereka itu anahu, itu bahwasanya hal wasya'an mata ru'ya fi syarqi, kapan-kapan dilihatkan akan anak bulan pada daerah timur, lazima kullu gharbi, niscaya lazim oleh tiap-tiap gharbi, balad yang di barat ataupun pihak barat, binisbati ilaihi, dengan nisbah kepadanya, al-amalu bitilka ru'yah, oleh beramal demikian ru'yah, wa inikh talafaz matani, sekalipun berbedalah matani. Jadi maksud kalam Subki dan orang yang mengikut Imam Subki adalah kapan-kapan telah dilihat anak bulan di timur, maka nampak juga anak bulan di barat. Dalam artian, bila anak bulan sudah nampak di timur, maka yang di barat juga wajib beramal dengan demikian ru'yah, walaupun berbeda matani. Berarti tidak ada lagi tinjauan matani. Ini menurut Subki dan orang yang mengikut Imam Subki. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan dengan kewajiban puasa Ramadan untuk siapa saja. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pengajian, yaitu masih di kitab yang sama, kitab I'anatul Talibin. Jadi mohon maaf di mana ada kekurangan, kesilapan dan kesalahan. Bagi yang menyimak, mohon diperbaiki, ditegur, di komentar, baik di YouTube ataupun di Facebook, agar kita itu bisa
mengkaji lebih dalam lagi bersama, dan kita tanya pada guru-guru kita yang lebih rasih dalam ilmu. Maka hanya mencoba membaca di kitab dan mencoba memahami, berarti di mana ada kesalahan dan kekurangan mohon diperbaiki untuk kemaslahatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.